Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iis Tasbihatul Umaroh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan makna kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab pada sekolah MA atau Madrasah Aliyah kurikulum 2013. Nah, di minggu kemarin kan saya membahas mengenai ruang lingkup lah, terus tujuan ya. Nah, kan salah satunya kan tujuan. Tujuan mata pelajaran bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina. Jadi begini, kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki setiap aseptor didik. Sedangkan kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan aseptor didik. Mana pada kurikulum 2013 rumusan kompetensi sikap spiritual, yaitu menghargai dan menghayati fatwa agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial, yaitu menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan guru dan tetangganya. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak pribadi. Maksudnya apa sih? Maksudnya tuh begini, yaitu keteladanan. Jadi dicapainya tuh dengan keteladanan, pembiasaan dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa, bukan pribadi. Jadi indirect teaching. Nah, jadi begini kan, KI itu tahapan untuk mencapai SKL atau standar kompetensi lulusan. Nah, SKL atau standar kompetensi lulusannya pada mata pelajaran bahasa Arab ini yaitu ada 4. Yang pertama itu membaca, yang kedua itu berbicara, yang ketiga itu menulis, dan yang keempat itu mendengarkan. Di dalam buku bahasa Arab MA pada semester genap atau semester 2 ini, di yang ada Khamis itu, nah di situ itu ada kayak kompetensi dasar, bukan kayak ya, itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama itu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan seperti bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan tentunya dengan tema al-hiwayah. Terus yang kedua itu menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adawat al-istifham. Nah, jadi untuk strukturnya di dalam tema ini ada adawat al-istifham. Kompetensi dasar 4,9 ini yaitu mengkonsentrasikan tindak tutur, mengemukakan pendapat dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi. Di KD yang terakhir itu nomor 4,10, yaitu menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema tentunya al-hiwayah, dan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adawat al-istifham. Nah, baik secara lisan maupun tulisan. Kalau misalnya mau kita uraikan begini, KD 3 itu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu fungsi sosial, fungsi sosial teks, yang kedua itu unsur bahasa, dan yang ketiga itu tindak tutur.
Pertama itu fungsi sosial teks. Maksudnya apa sih? Di sini itu menjelaskan informasi tentang hobi atau al-hiwayah. Terus untuk yang kedua unsur bahasa, yaitu poin yang pertama mengingat mufrodat dan ungkapan yang berkaitan dengan tema, tentunya tema al-hiwayah. Di sini keterangannya ada 33, bukan keterangan. Di sini jumlahnya ada 33 mufrodat. Jadi unsur bahasa yang pertama itu mengingat 33 kosakata atau mufrodat dan ungkapan yang berkaitan dengan al-hiwayah. Terus yang keduanya itu menerapkan istifham dalam suatu kalimat. Dan untuk poin yang ketiga itu tindak tutur. Tindak tutur ini yaitu memahami bentuk tindak tutur tentang mengemukakan pendapat. Tentunya ini juga di unsur bahasa yang pertama itu mengingat 33 kosakata atau mufrodat dan ungkapan yang berkaitan dengan al-hiwayah. Terus yang keduanya itu menerapkan istifham dalam suatu kalimat kaitan dengan al-hiwayah dan strukturnya strukturnya itu mengikuti adawat al-istifham. Itu dia KD yang ketiga. Nah, untuk KD yang keempat itu kita bagi menjadi 4 pula ya. Yang pertama maharoh al-istima, yang kedua maharoh al-qiraah, yang ketiga itu maharoh al-kitabah, dan yang keempat itu maharoh al-kalam. Apa sih maharoh al-istima? Nih, gini maksudnya. Maharoh al-istima itu yang pertama, atau kita bagi lagi menjadi 2 di sini tuh. Ada untuk mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan al-hiwayah. Yang kedua, menunjukkan fakta yang ada dalam teks, tentunya al-hiwayah. Terus yang kedua itu maharoh al-qiraah. Sedangkan maharoh al-qiraah ini kita bagi menjadi terus untuk KD yang keempat dan poin yang ketiga itu maharoh al-kitabah. Maharoh al-kitabah ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu mengurutkan kata menjadi kalimat, yang kedua mengembangkan kata menjadi kalimat, dan yang terakhir yang ketiga itu menyusun teks deskriptif tentang al-hiwayah. Nah, ini poin yang keempat, yang terakhir, yaitu maharoh al-kalam. Maharoh al-kalam di sini ada 2. Yang pertama itu melakukan dialog tentang al-hiwayah. Di situ ada ya di halaman. Nah, ini poin yang keempat, yang terakhir, yaitu maharoh al-kalam. Maharoh al-kalam di sini ada 2. Yang pertama itu melakukan dialog tentang al-hiwayah. Di situ ada ya di halaman berapa ya? Pokoknya ada di situ. Dan yang kedua itu mendemonstrasikan tindak tutur secara mandiri tentang al-hiwayah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti kita lanjut lagi di video-video selanjutnya. Saya Istasbihatul Umaroh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.